Sebab uniknya kader Hidayatullah ditugaskan ke daerah itu hampir boleh dikata tanpa bekal apa-apa tuh. Ya ekstrimnya seperti itu. Kita hanya diberikan tiket tiba di tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Pos Dai Official bersama Dai Membangun Negeri. Hal apa yang terbersit di pikiran kita ketika kita usia 17 tahun? Hal apa yang paling kita ingat berupa hal yang positif yang paling kita ingat ketika kita berusia 17 tahun? Apakah bermain game? Ataukah kita telah berbuat baik kepada orang lain? Di samping saya telah hadir Ustadz Akib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan di channel Pos Dai Official. Beliau adalah seorang dai yang dimana ketika usia 17 tahun beliau telah berceramah keliling-keliling daerah. Mungkin bisa ini Ustadz diceritakan sedikit Ustadz terkait perjalanan Ustadz ketika usia 17 tahun. Usia dimana ketika jiwa muda bergejolak Ustadz, masih ingin bebas dan lain sebagainya, tapi Ustadz lebih kepada menjadi seorang dai, berceramah untuk menyampaikan syiar Islam sendiri. Alhamdulillah, memang ada beberapa faktor ya yang menjadi pendukung kemudian kenapa saya khususnya secara pribadi bisa menjadi dai. Yang pertama memang karena faktor keluarga. Memang sejak kakek berapa lapis ke atas sampai ayah sendiri memang sudah berprofesi sebagai dai. Kemudian saya memang sejak kecil sudah sekolahnya di pesantren, sehingga otomatis itu menjadi faktor yang latar belakangi kenapa kemudian di usia muda saya juga sudah ikut aktif. Artinya memang berdakwah. Faktor lingkungan itu penting tadi. Sangat berpengaruh. Ya. Saya kira itu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Kalau perjalanan karir sendiri Ustaz, dari usia 17 tahun hingga kini Ustaz, 49 tahun Ustaz ya? Iya. Saat ini masih menjadi seorang dai Ustaz ya? Alhamdulillah. Kurang lebih sekitar 28 tahun Ustaz, menjadi seorang dai Ustaz. Itu kira-kira perjalanan karirnya seperti apa Ustaz? Dari pertama proses menjadi santri Ustaz? Di mana, usia berapa, seperti apa ya? Sebenarnya kalau di Hidayatullah sendiri ya, saya awalnya ikut rombongan dari Makassar bersama 36 orang mahasiswa dan aktivis dakwah di Makassar bersilaturahim ke pesantren Hidayatullah Balikpapan. Yang mana ketika itu di Balikpapan setiap bulan Muharram ada kegiatan silaturahim yang dihadiri oleh dai-dai Hidayatullah yang disebar di seluruh daerah di Nusantara ini. Itu rutin setiap bulan Muharram. Oh, iya. Nah, dari berbagai informasi yang kita terima, acara itu cukup menarik dan ini yang mengundang minat gitu para aktivis Islam yang ada di Makassar ketika itu. Ya berkumpullah 36 orang berangkat ke Balikpapan, saya termasuk yang ikut serta. Nah, mengikuti kegiatan di bulan Muharram di Balikpapan itulah yang kemudian saya jadi kecantol dan tidak ada niatan lagi untuk kembali ke Makassar, tapi kemudian bertekad untuk ikut nyantri di Hidayatullah Balikpapan ketika itu. Itu usia berapa Ustaz? Itu usia 17 tahun 17 karena tahun itu, iya 1988 ya. Saya kelahiran 1971 jadi tepat 17 tahun. 17 tahun. Iya, pada saat mulai ikut aktif terlibat dalam dakwah gitu. Dan itu memang dari keinginan sendiri saja untuk dari Sulawesi berangkat ke Balikpapan. Iya, memang ke Balikpapannya keinginan sendiri. Dari orang tua mengarahkan. Iya, malah ekstrimnya tanpa izin nih kalau tanpa izin malah. Iya, karena niatan awalnya hanya untuk silaturahim pada awalnya. Kalau respon dari orang tua sendiri ketika mengetahui keadaan itu seperti apa? Karena saat itu kan memang belum ada untuk komunikasi, mungkin belum saja. Iya. Mungkin sudah ada wartel. Belum ada komunikasi. Jadi
Apa Iya. dari pihak keluarga tidak mencari saat itu? Ya sebatas tahu saja kalau saya ke Balikpapan, kemudian dapat informasi, kalau saya kemudian tinggal dan tidak Netap, balik ya? lagi netap. Ya tadinya keluarga juga kaget dan mengharap saya lanjutkan studi dulu gitu. Tapi karena sudah terlanjur kecantol di Balikpapan gitu sehingga tidak pulang-pulang lagi. Karena memang yang sangat menarik ya di Hidayatullah Balikpapan ketika itu adalah eh, Allahyarham Ustadz Abdullah Said itu seringkali mengungkapkan bahwa di Hidayatullah ini kita bukan hanya diantar untuk belajar ilmu-ilmu tentang Islam, tapi bagaimana kemudian bisa menerapkan Islam itu. Jadi bukan belajar Islam, tapi bagaimana belajar berislam. Nah itulah yang membuat kita kemudian tertarik dan menetap di sana. Belajar bagaimana berislam itu sendiri. Iya. Kemudian di Balikpapan itu sendiri, Ustaz, ketika usia 17 tahun, apakah di pesantren Balikpapan itu belajar, kuliah, atau seperti apa, Ustaz? Iya. Sebenarnya kalau 17 tahun itu ketika itu saya masih di bangku Aliyah ya di Sulawesi. Baru naik kelas 3 ketika itu. Nah, sampai di Balikpapan itu ada beberapa model santri. Ada yang santri yang mengikuti kegiatan pendidikan formal, ada santri yang aktifnya di lapangan, yang ketika itu ada yang namanya santri yang tugas di pertukangan, baik tukang kayu maupun tukang batu, ada yang mengurus lingkungan hidup, ada juga yang khusus konsentrasi di pondok tahfiz. Nah, saya masuk di pondok tahfiz ketika itu. Berapa lama, Ustaz, ketika nyantri di Hidayatullah Balikpapan itu sendiri? Di Balikpapan saya mulai masuk itu 1988. Jadi tinggalnya di Balikpapan selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, Ustaz. Iya. Hal yang paling berkesan ketika nyantri di Hidayatullah Balikpapan selama 4 tahun ini? Iya, karena pada awalnya saya kesana statusnya sebagai tamu ya, yang datang berkunjung, ya sebagaimana lazimnya pelayanan terhadap tamu tentu berbeda dengan santri pada umumnya. Seperti apa ini bedanya? Nah, ya dalam segala hal, ya termasuk diantaranya adalah persoalan makan tentu. Tentu beda menu yang diberikan kepada tamu dengan menu hari-hari yang dimakan oleh santri. Ya. Nah, ketika saya pertama masuk di asrama itu sudah langsung sangat kaget gitu dengan menu yang dihidangkan. Menu apa yang dihidangkan itu? Waktu itu saya ingat pertama masuk ke asrama, makanan itu sudah dihidang di depan kamar kita, dijejer oleh waktu itu santri ada yang memang bertugas khusus ya waktu makan, makanan kita sudah di hidang. Lantai apa? Di lantai. Lesehan semua berarti? Lesehan semua. Ya. Saya sempat protes sebenarnya tapi dalam hati itu. Ini petugas kok malas banget gitu. Karena makanan yang sudah dihidang tidak ditutup dan tidak dijagain. Sementara ada kucing yang lalu lalang. Saya ini kalau begini ceritanya bisa habis makanan kita dilahap sama kucing gitu. Tapi setelah kemudian mencoba mencicipi makanan yang ada, baru kemudian saya sadar, oh kalau memang seperti di makanannya, ya memang tidak perlu ditutup dan tidak perlu dijaga. Sebab kucing pun tidak akan tertarik untuk memakannya. Ini apa tuh? Sampai kucing pun tidak tertarik ini. Ya memang ada lauknya sih santri ketika itu makan, ada ikan kering ya ikan. Tapi kerasnya ikan itu luar biasa sehingga sangat sulit untuk dikunyah. Sudah keras, rasanya juga asinnya masya Allah luar biasa gitu. Sehingga saya berkeyakinan kucing pun akan tidak tertarik gitu untuk memakannya. Itulah menu kita hari-hari. Itu dari sisi makanan ya. Belum dalam kehidupan keseharian di pondok. Ya saya berinteraksi dengan santri-santri lalu kemudian masya Allah betapa luar biasanya santri di Balikpapan ketika itu. Di antaranya pakaian yang dimiliki oleh santri itu hanya 2 macam. Yang satu itu pakaian untuk kerja di lapangan, yang satunya pakaian untuk ibadah sholat. Jadi tidak ada pakaian-pakaian untuk
untuk mejeng istilah anak muda sekarang, pakaian-pakaian untuk kemudian Mengikuti kegiatan yang iya, formal gitu. mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Ya kita ganti pakaian itu kalau bukan pakaian sholat, ya pakaian kerja di lapangan. Itu yang dipakai juga untuk berolahraga, itu juga yang dipakai kemudian istirahat. Ketika itu dari sekian banyak santri, setiap ke masjid kita pergi sholat 5 waktu itu hampir dihitung jari yang menggunakan alas kaki. Iya, itu rata-rata memang ya istilah orang cakar ayam gitu ya, tanpa alas kaki. Kalau toh ada yang menggunakan alas kaki, umumnya itu mereka menggunakan sendal yang sudah bukan sekadar warnanya yang berbeda, tapi ukurannya pun lain. Ya, jadi ya sangat sangat unik itu pemandangannya. Nah, yang menariknya meskipun makanan, pakaian kita ya apa dikatakan serba kekurangan, bahkan sangat sangat kurang, minim. Tapi setiap kali Allah yarham Ustaz Abdullah Said, para senior di Hidayatullah, para pembina memberikan motivasi, itu semangat kita luar biasa gitu. Almarhum ya sampai ke tingkat seolah-olah kayak dunia ini berada dalam genggaman kita. Itu yang membuat kita kemudian luar biasa betahnya tinggalnya. Ketika nyantri di Gunung Tempeng sendiri selama 4 tahun itu sendiri, apa yang dilakukan ketika setelah selesai dari sana? Itu 4 tahun selesai proses pembelajaran atau memang karena ada tujuan lain? Iya. Kenapa selesai di sana selama 4 tahun? Di Balikpapan untuk santri yang tidak di pendidikan formal, ya otomatis tidak ada hitungan tamat kelasnya ya. Kita memang kegiatan pendidikannya itu di lapangan dan di masjid. Itu saja proses pembinaannya. Adapun soal durasi waktunya itu sangat variatif. Tergantung kemudian tugas selanjutnya yang akan diberikan kepada kita. Nah, saya kebetulan setelah nyantri selama 2 tahun, kemudian diamanahi di pondok itu sebagai ketua Dewan Santri. Ya, semacam OSIS-nya lah ya, kalau di sekolah pada umumnya. Saya diamanahi menjadi ketua Dewan Santri. Itu untuk menangani berapa banyak santri? Semua santri yang ada di, ya, tapi khusus santri berapa? putra ya, di kampus Gunung Tembak. Artinya dari MI, MTS, Alia. Iya, kalau untuk santri yang di pendidikan formal, kita berkoordinasi saja sifatnya dengan santri-santri yang ada di pendidikan dan guru-guru. Nah, ketua Dewan Santri ketika itu lebih kepada mengkoordinir santri-santri yang non-klasikal. Yang di lapangan. Formal juga itu. Iya, yang non formal itu. Nah, setelah 2 tahun saya diamanahi jadi ketua Dewan Santri tahun 90 sampai 1992. Setelah 4 tahun itu, setelah selesai dari Hidayatullah Balikpapan itu kemana, Ustaz? Kenapa hanya 4 tahun di sana? Apa karena sudah bosan di sana atau bagaimana, Ustaz? Kok hanya 4 tahun di sana? Memang tidak dapat disangkal ya bahwa proses pembinaan di Hidayatullah itu sangat unik, sehingga memang tidak semua kemudian santri itu bisa bertahan di sana. Namun alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bisa bertahan sampai 4 tahun, bahkan ada tekad untuk kemudian tidak akan keluar dari Hidayatullah. Nah, kenapa kemudian mondoknya di Balikpapan hanya 4 tahun? Karena tahun 92 kemudian 2 tahun setelah tugas Dewan Santri, saya juga di-SK-kan oleh Hidayatullah almarhum Ustaz Abdullah Said untuk tugas ke daerah ketika itu. Berarti setelah 4 tahun itu ada penugasan, Ustaz ya? Iya, seperti saya katakan tadi, durasi waktunya itu variatif. Bisa 2 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung kemudian kepentingan Hidayatullah dan bacaan dari para pengurus ketika itu. Ya, karena mungkin dianggap saya sudah layak untuk mengikuti proses pembinaan lanjutan lewat penugasan di daerah, maka saya ditugaskanlah ke daerah ketika 4 tahun berada di Balikpapan. Saat itu ditugaskan kemana, Ustaz? Saat itu di masa saya tahun 92 itulah masa penugasan yang luar biasa banyaknya. Seingat saya itu sampai 60 orang lebih. Ada 60 orang ditugaskan. Yang ditugaskan ke seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai
ke Papua. Dan Ustaz, Nah, saya ditugaskan waktu itu ke Provinsi Riau, tepatnya di Koti Dumai. di Dumai Ustaz. Iya, Berarti Ustaz ketika usia 17 tahun dari Sulawesi ke Kalimantan Timur, iya, di Kalimantan Timur Balikpapan, 4 tahun. setelah usia 21 21. Iya, ditugaskan ke kota Dumai. iya, iya. Itu masih sendiri saat itu. Iya, umur 21 tahun saya masih bujang ya, belum menikah, tapi sudah diamanahi tugas ke daerah. Usia 21 saat itu. Iya, Dan itu bukan untuk tujuan pendidikan, karena biasanya kalau kami Ustaz, iya, kalau untuk usia-usia segitu, usia-usia untuk melakukan studi. masih lanjutkan studi ya. Tapi Ustaz ke Dumai untuk dakwah Ustaz ya, Iya. sebagai seorang dai. Di Hidayatullah sebenarnya proses pembinaan pendidikan itu tidak ada selesainya ya, tidak ada tamatnya. Tugas ke daerah juga sebagai bagian dari pendidikan sesungguhnya, termasuk tugas sebagai seorang dai. Sebab uniknya kader Hidayatullah ditugaskan ke daerah itu hampir boleh dikata tanpa bekal apa-apa gitu. Ya, ekstrimnya seperti itu. Kita hanya diberikan tiket tiba di tempat tujuan. Mungkin bisa lebih detail lagi mungkin Ustaz? Iya, Seperti apa konsepnya? saya waktu itu tugas ke Dumai berdua sama Ustadz Ahmad MS yang sekarang jadi Ketua Dewan Murabi Wilayah di Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya beliau Ketua Dewan Pengurus Wilayah di Sumatera Selatan. Ya. Saya tugas di Dumai berdua dengan beliau. Kita naik kapal dari Jakarta, dari Balikpapan ke Jakarta, terus dari Jakarta naik bus selama 2 hari 2 malam ke Dumai. Perjalanan 2 hari 2 malam. Perjalanan 2 hari 2 malam. Nah, kita sempat transit di kantor Cipinang ini yang kondisinya belum seperti ini. Iya. Ya, kita di saku itu waktu itu hanya ada uang Rp15.000. Sementara perjalanan 2 hari 2 malam, ya syukurnya kita dikasih bekal roti waktu itu di sekretariat sini. Waktu itu Cipinang masih statusnya kantor perwakilan. 15.000 itu tahun berapa tuh? Tahun 1992. 92, berarti kalau untuk saat ini mungkin sekitaran 200.000 mungkin saja. Iya, boleh jadi ya. Cuma memang terbayang ketika itu, ya karena kita selama santri tidak pernah juga masuk di restoran ya. Kita tidak tahu harga makanan di restoran itu seperti apa. Sehingga setiap mobil mampir untuk makan itu, karena perjalanan 2 hari 2 malam, saya bersama Pak Ahmad MS tidak pernah ikut masuk di restoran untuk makan. Karena khawatir uang 15.000 ini habis, terpakai semua, atau malah tidak cukup gitu. Jadi kita hanya makan roti yang dibawa, untuk kemudian kita sengaja masuk di toilet lama-lama, alasan buang air, alasan mandi, supaya tidak ketahuan kalau tidak punya uang, tidak ikut makan di restoran itu. Kalau sudah keluar dari toilet, orang masih makan di restoran, kita cari musola. Ya kalau bukan waktu sholat, ya tinggal saja istirahat, ngobrol-ngobrol di situ. Itu ya, kalau yang di sini yang uniknya di Hidayatullah itu yang seperti itu, dan itu menjadi bagian dari pembinaan di Hidayatullah sesungguhnya. Menarik nih Ustaz, untuk perjalanan. Kemudian ketika sampai di kota Dumai sendiri Ustaz, itu kan di sana berhadapan dengan wilayah yang baru, daerah yang baru, dan pastinya di sana tantangan yang baru Ustaz. Konsepnya seperti apa Ustaz di sana ketika Ustaz di sana sebagai seorang dai di kota yang baru, daerah yang baru, bahkan belum mengenal orang-orang di sekitar di daerah tersebut? Iya. Disinilah dahsyatnya pembinaan di Hidayatullah itu sesungguhnya ya. Sebab ada doktrin yang sangat menarik yang disampaikan oleh Allahyarham Ustaz Abdullah Said. Beliau menyitir ayat ke-7 di surah Muhammad yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Bahwa kalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Ini doktrin yang berhasil ditanamkan oleh Allahyarham kepada para kader-kadernya. Dan inilah yang menjadi pegangan kita sesungguhnya tugas ke daerah, termasuk saya masuk ke Dumai. Beliau sampai menggambarkan bahwa Allah yang membantu kita di Hidayatullah di Balikpapan ini, Allah itu juga yang Maha Kuasa yang akan membantu di mana kamu bertugas. Nah, ketika kita tiba di Dumai, itu Masya Allah, betul-betul di luar dugaan saya untuk kemudian bisa disambut oleh masyarakat ketika itu. Saya memang ditugaskan di bagian dakwah. Saya mengisi beberapa kegiatan yang hampir boleh dikata dalam sepekan itu memang jadwalnya lumayan padat, padahal di usia yang masih sangat muda. Pasti tentunya
ada tantangan Ustaz, ketika masih muda kemudian ditugaskan untuk mendakwahi orang-orang yang bahkan usianya di atas kita selevel atau bahkan di bawah kita. Iya. Itu jelas. Salah satu tantangan yang utama bahwa karena kita di Balikpapan ya, hampir boleh dikata saya selama 4 tahun itu tidak pernah masuk kelas. Tidak pernah punya buku catatan yang untuk menulis materi ceramah gitu. Tiba-tiba tugas di sana justru akan mendakwahi orang. Tapi ini tambahan doktrin dari almarhum yang mengatakan bahwa kalau kamu bertugas, ajari apa yang kamu ketahui. Dengan menyampaikan apa yang kita sudah tahu, yakinlah Allah akan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Dan ini yang menjadi pegangan saya ketika pertama kali kemudian dijadwal, bahkan diminta mengisi kajian sekali sepekan, dan itu materinya bersambung. Saya sampai stres memikirkan amanah itu. Ini materi apa yang akan disampaikan selanjutnya. Iya benar. Iya. Saya sampai jam 2 malam tidak bisa tidur gitu. Hanya banyak zikir, istighfar, minta doa petunjuk dari Allah. Masya Allah, setelah itu betul-betul materi itu kayak mengalir, kayak seolah-olah datang dengan sendirinya gitu. Terus nyambung dan saya bisa kemudian membawakan materi itu dan diterima masyarakat. Meskipun memang ya sebagaimana pada umumnya di luar dari materi dari apa yang kita sampaikan, dari sisi materi modal sebagai seorang dai di Hidayatullah, apalagi tugas di daerah, ya itu juga masih sangat terbatas. Ya, saya banyak membina di daerah yang jaraknya lumayan jauh, termasuk dari Dumai. Ketika itu saya ngisi rutin 2 kali dalam sebulan di daerah Duri namanya. Itu jaraknya kurang lebih 70 km dari Dumai. Saya masih menggunakan motor. Ya, saat itu berangkat ngisi, sementara pengajiannya habis maghrib sampai isya. Nanti habis isya biasanya jamaah bincang-bincang lagi. Nanti setelah itu harus pulang lagi ke pondok. Jadi tiba di pondok itu rata-rata sekitar jam 10, jam 11, bahkan sampai jam 12 malam. Artinya lebih lama di perjalanan. Lebih lama di perjalanan dengan acara sendiri. Tapi itu menjadi pengalaman yang menarik dan menjadi bekal untuk perjalanan selanjutnya kemudian. Ya. Selama menjadi dai kurang lebih 28 tahun Ustaz. Iya. Kira-kira dari pengalaman Ustaz sendiri, hal-hal apa aja yang paling dibutuhkan oleh seorang dai ketika ia berdakwah di daerah? Untuk aktivitas dakwah sebenarnya ini berlaku umum, bahwa profesi apapun yang kita geluti dalam kehidupan ini, kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Yang kalau dalam bahasa orang beriman, masalah itu adalah ujian yang sudah merupakan konsekuensi logis dari perjalanan hidup orang yang beriman. Betul. Itu pasti akan ada saja masalahnya, ada saja ujian yang dihadapi. Cuma yang menarik memang kemudian karena ada garansi dari Allah, bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada orang di luar dari batas kemampuannya. Dalam perjalanan dakwah ini kita rasakan banyak sekali memang masalah kendala yang kita hadapi. Umumnya kemudian ketika orang belum paham persis dengan apa yang kita bawakan, yang otomatis bisa saja orang salah paham, yang juga responnya juga akan berbeda. Contohnya ketika saya tugas ke Bengkulu tahun 1994 akhir ya. Waktu itu saya masih pengantin baru. Ya. Istri dalam kondisi hamil dan tugasnya di Bengkulu ini ya dapat dikatakan cukup ekstrim karena Bengkulu waktu itu masih status perintisan. Pada saat sebelumnya saya sudah tugas di Bontang, Kalimantan Timur. Sementara Bontang itu adalah cabang Hidayatullah yang ekonominya di atas standar rata-rata. Dapat dikatakan salah satu cabang terkaya di Indonesia ketika itu. Fasilitasnya sudah sangat lumayan. Bisa dibilang saat itu dari zona nyaman ya, pindah ke zona middle. Iya, dari zona nyaman di Bontang, tiba-tiba tugas ke Bengkulu, bukan beda, memang kondisi yang sangat ekstrim itu.
Saya di Bontang, boleh dikata tempat tinggal saya itu adalah rumah yang paling paling baik lah di antara seluruh rumah yang ada di Bontang ketika itu. Bahkan lebih bagus rumah saya dari rumah pimpinan cabang ketika itu. Ketika itu tuh. Ketika itu Ustaz Abdul Rahman Muhammad yang pimpinan umum sekarang. Saat ini. Iya. Rumah saya lebih bagus dari rumah beliau ketika tugas di Bontang ketika itu. Dan lagi asik-asiknya menikmati suasana bulan madu. Pengantin baru. Pengantin baru. Baru 4 bulan kurang lebih tugas di Bontang. Tiba-tiba keluar SK baru. Harus tugas ke Bengkulu. Dalam kondisi kampus yang masih merintis. Saya tiba di Bengkulu, rumah yang harus kita tempati itu adalah rumah bekas karyawan pembuat batu bata dan genteng. Ya, ya rumah karyawan itu, dan itu sudah lama tidak ditempati gitu. Lantainya terbuat tidak pakai lantai apa-apa, tanah langsung. Tanah. Ya, alasnya tanah. Jadi saya sama ibu itu mencari kardus-kardus bekas, itulah yang dijadikan alas untuk tidur. Dan ketika tidur di rumah itu pada saat musim hujan tiba, biasanya kalau rumah tua orang takut dengan air yang merembes turun ya, menetes karena atapnya sudah bocor-bocor. Nah, kita ketika itu bukan menyiapkan baskom ember supaya tidak kena air kalau air, tapi kita justru siap-siap genteng mana lagi yang bakal jatuh yang bisa kena kita gitu kalau jatuh. Sehingga kalau tidak sempat nangkap gentengnya ya kita harus umpat gitu supaya tidak kena gentengnya yang jatuh. Itu tantangan tersendiri yang kita hadapi. Tapi yang lebih ekstrim sebenarnya adalah ketika kemudian pemerintah setempat belum paham persis dengan apa yang kita kerjakan. Ya, ketidakmampuan kita menjelaskan apa adanya misi Hidayatullah yang kita bawakan itu sempat disalahpahami. Sampai ke tingkat ekstrimnya kasus Pol ketika itu memberikan ultimatum. Kalian semua harus pulang ke Balikpapan. Pesantrennya ditutup, santri pulangkan ke kampung mereka masing-masing. Oh, itu luar biasa tegang saya ketika itu. Waduh, apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Dan kita hanya diberi waktu 1 pekan. Kalau kamu belum pulang, santri tidak dibalikin, ya saya akan bawa tim katanya petugas untuk nangkapin semua orang yang ada di pondok ketika itu. Luar biasa. Ya kita ingat lagi pesan Allah ya Ram, Ustaz Abdullah Said, bahwa intan surullah yang suruh. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Dan ini yang kemudian kita minta kepada para santri, warga, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah, semoga diberikan solusi yang terbaik terhadap masalah yang kita hadapi ketika itu. Nah, alhamdulillah saya kemudian teringat bahwa saya pernah diminta ngisi pengajian di ibu-ibu istri-istri polisi ketika itu. Nah, yang menjadi tuan rumah ketika itu syukurnya adalah Pak Kapolwil di Bengkulu langsung. Sehingga sempat dialog dengan istrinya, selesai acara sempat bincang-bincang dengan Pak Kapolwil sendiri yang rupanya beliau sudah mengenal lama Hidayatullah. Nah, ketika menghadapi masalah itu, saya langsung ingat saya harus ketemu Kapolwil ketika itu. Ya, prosesnya juga cukup panjang untuk bisa kemudian bertemu, dan alhamdulillah begitu bertemu, beliau langsung berikan garansi bahwa tidak usah khawatir Ustaz, lanjutkan saja. Kalau ada pertanyaan dari pihak manapun, bilang ini pesantrennya milik Kapolwil. Ya, saya jadi garansi luar biasa. Ya, saya langsung pamit kalau begitu selesai pesan Pak, saya ini terima kasih bantuannya. Pak Kapolwil bilang, "Enggak usah Ustaz balik." Ini kebetulan waktu itu juga Ramadan ya. Kita diminta, saya di rumah ini lagi ada acara buka puasa, Ustaz ikut buka puasa bersama di sini. Saya bilang, "Oh, tidak bisa Pak, saya harus pulang karena santri-santri saya di pondok juga mau buka puasa. Mereka belum punya persiapan untuk itu, saya harus menyiapkan." Pak Kapolwi bilang, "Sudah usah. Santri-santrinya juga kita akan panggil ikut buka puasa di sini." Langsung dia panggil ajudannya, kontak bagian kendaraan, jemput santri-santrinya Ustaz di pondok ini, bawa buka puasa di sini. Nah, ketika Pak Polwil ini menugaskan ada berapa mobil untuk jemput pakai mobil polisi, otomatis supirnya juga polisi. Sampai ke pondok, melihat mobil polisi datang yang turun juga polisi, santri pada ketakutan. Waduh, ternyata benar ini kita bakal ditangkap. Ini orang santri mau diundang makan, malah larian takut gitu mau ditangkapin. Nanti kemudian dikejar, dijelaskan, "Enggak, ini tuh kalian diundang untuk buka puasa di rumahnya Kapolri." Barulah kemudian santri, Masya Allah, luar biasa. Betul, lagi-lagi terbukti bantuan Allah di situ, Masya Allah. Akhirnya kita bisa buka puasa, menunya luar biasa lezatnya, gratis pula. Bahkan pulang anak-anak santri dikasih uang saku, dikasih baju, Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu
tantangan ketika menjadi dai saja. Iya. Bagaimana menyikapinya sehingga Allah memberikan jalan yang benar-benar bisa memudahkan kita dalam proses dakwah itu sendiri. Iya. Alhamdulillah. Dari pengalaman panjang ya seperti itu adanya. Selain dari itu, Ustaz, tantangannya sebagai seorang dai apalagi, Ustaz, yang kira-kira sekiranya memang menjadi pokok utama ketika menjadi seorang dai itu sendiri. Hal tersebut mereka bisa menjadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai ibrah bagi mereka, sebagai pembelajaran buat mereka untuk menghadapi kondisi yang mereka rasakan. Iya. Tantangan seorang dai sebenarnya yang terberat itu justru ada pada dirinya sendiri. Kalau tantangan eksternal itu sudah otomatis, meskipun kemudian nanti akan sangat bervariasi tergantung di daerahnya. Kalau kita berdakwah di daerah perkotaan, ya kita seringkali dibenturkan dengan niat keikhlasan kita dalam berdakwah. Kenapa? Karena di kota fasilitas serba ada, bahkan setiap kita selesai berdakwah bisa dapat amplop ya dari pengurus dan jumlahnya juga lumayan, dan itu otomatis bisa mempengaruhi niat kita dalam berdakwah, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang ya merusak niat kita dalam berdakwah. Nah, lain lagi kalau kita kemudian bertugas di daerah pedalaman, di daerah terpencil. Oh, itu tantangannya Lebih besar lagi. Lebih besar lagi, akan berbeda lagi. Sebuah fasilitas serba terbatas, serba sederhana. Ketika ya contohnya ketika tugas di Bengkulu, ya sarananya sangat terbatas seperti itu. Dan ketika kita melakukan tugas dakwah, saya ingat ketika di Bengkulu itu saya melakukan pembinaan di beberapa daerah. Ada tempat tertentu yang kita pergi berdakwah harus numpang naik mobil tangki, kita berdiri di antara tangki mobil itu dengan tempat sopir, kita harus naik mobil truk, nebeng. Karena di samping memang tidak ada transportasi umum yang lancar bolak-balik ke situ, dan kita juga punya uang terbatas. Nah, di sana lagi diuji ketangguhan seorang dai. Nah, dengan pesan-pesan yang Allahyarham sampaikan itulah yang selalu terngiang-ngiang kita bahwa proses ini akan dilalui insyaallah, sebab Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari batas kemampuan kita. Dan setiap proses itu mampu kita lewati, insyaallah kita akan naik ke level yang selanjutnya. Jadi menurut Ustadz, peran serta masyarakat untuk membantu para dai di lapangan nanti kira-kira apa tuh yang bisa diberikan oleh masyarakat untuk membantu para dai itu sendiri? Iya, pada intinya dai itu tetap manusia biasa yang tentu saja punya keterbatasan dan juga tetap punya kebutuhan. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak yang juga menjadi tanggung jawabnya. Benar. Sekaligus dalam menjalankan tugas sebagai dai tentu membutuhkan sarana-sarana pendukung untuk itu. Di antaranya alat transportasi ya. Kalau kita terjun ke daerah pedalaman, benar. Contohnya seperti antar pulau, itu otomatis tidak mungkin lah dai-nya untuk pergi ceramah itu harus dengan berenang gitu. Ya, belum sampai di tujuan sudah kehabisan tenaga duluan gitu. Sehingga perlu otomatis perahu motor untuk mengantarkan dai dari satu pulau ke pulau lain. Begitu juga di daerah daratan, sangat disayangkan kalau kemudian dai dalam menjalankan tugas dakwanya, waktu tenaganya harus terkuras habis di perjalanan. Nah, dengan adanya bantuan kendaraan, baik berupa roda 2 atau roda 4, ya tergantung kondisi di lapangan, saya kira itu sangat-sangat membantu nantinya dari kinerja para dai. Nah, pada poin inilah masyarakat sesungguhnya terbuka peluang besar untuk terlibat memberikan support terhadap dai dalam menjalankan amanah. Baik, Ustaz, kami mohon doanya dari Ustaz untuk program kami ini,
program Dai Mengabdi. Semoga apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya. Saya kira kita saling mendoakan selalu. Semoga program yang kita angkat bersama, baik Pos Dai selaku lembaga yang memberikan support maupun kami para dai sendiri, diberikan kesehatan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, dan senantiasa berada dalam bimbingan, hidayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama benar-benar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.